Nah, seringkali yang kita anggap mitos, justru diam-diam sudah menemani hidup kita sejak lama. Ada yang menertawakan ramalan weton. Ada juga yang baru sadar setelah kejadian demi kejadian itu benar-benar menimpa hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera kanggo sedulur kabeh. Embah sapa dengan penuh rasa hormat. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketenangan batin. Nah, sebelum lanjut, kalau panjenengan merasa topik seperti ini dekat dengan kehidupan, monggo tekan tombol subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar, weton apa yang panjenengan miliki. Siapa tahu, cerita panjenengan bisa jadi pelajaran untuk yang lain. Weton pon. Dalam perhitungan Jawa, ia bukan weton sembarangan. Orang yang lahir di weton ini sering punya jiwa kuat. Tapi hidupnya tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Kadang rezeki datang deras. Tapi kadang juga hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Dan anehnya, banyak ramalan tentang weton pon yang dulu dianggap ngawur. Kini justru terbukti satu persatu. Hari ini, Embah akan ceritakan 4 ramalan weton pon yang sering kejadian di kehidupan nyata. Nomor 2. Jujur saja, sering bikin orang terdiam lama. Ramalan pertama, hidup penuh ujian sejak awal. Orang yang lahir di weton pon itu jarang sekali langsung merasakan hidup yang lurus dan ringan sejak awal. Sejak kecil, hidupnya seperti sudah diberi latihan khusus oleh Gusti. Bukan karena nasibnya buruk, tapi karena jiwanya disiapkan untuk kuat. Banyak weton pon yang sejak bocah sudah merasakan keterbatasan, entah soal ekonomi keluarga, kurang perhatian, atau harus dewasa lebih cepat dari seusianya. Saat teman-temannya bisa bermain tanpa beban, dia justru sudah belajar menahan diri, belajar memahami keadaan, bahkan belajar mengalah. Masuk usia remaja hingga dewasa muda, ujiannya tidak serta-merta berhenti. Justru sering makin terasa. Usaha yang dirintis susah berkembang, pekerjaan terasa berat meski sudah bekerja keras, atau niat baik malah sering disalahpahami orang. Ada kalanya weton pon merasa hidup ini kok rasanya, kok yo angel terus. Sudah berusaha jujur tapi tetap saja diuji. Sudah sabar, tapi masalah datang lagi. Ini yang sering membuat hati bertanya-tanya. Salahku di mana? Yang perlu dipahami, ujian di awal hidup weton pon itu ibarat tempaan besi. Besi yang bagus tidak dibentuk sekali pukul. Ia dipanaskan, dipukul, didinginkan, lalu dipukul lagi. Prosesnya menyakitkan, tapi hasilnya kuat dan bernilai. Begitu pula weton pon. Ujian demi ujian itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membentuk mental, membentuk kesabaran, dan menajamkan rasa empati. Karena kelak, orang weton pon sering jadi tempat bersandar banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari, ujian ini sering muncul dalam bentuk sederhana tapi melelahkan. Misalnya, sudah bekerja lebih keras dari yang lain, tapi hasilnya biasa saja. Atau sudah membantu orang dengan tulus, tapi justru dilupakan saat kita butuh. Ada juga weton pon yang sering merasa sendirian dalam mengambil keputusan besar, karena jarang ada yang benar-benar memahami isi hatinya. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Tanpa sadar, dia belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Embah ingin panjenengan paham satu hal penting. Kalau hidupmu terasa berat sejak awal, jangan langsung merasa kalah nasib. Bisa jadi, hidup sedang mempercayaimu dengan beban yang tidak semua orang sanggup memikul. Weton pon memang jarang diberi jalan pintas. Tapi kalau ia terus melangkah, meski pelan, meski tersok, hasil akhirnya sering lebih matang. Bukan hanya soal materi, tapi ketenangan batin dan kedewasaan jiwa. Ramalan kedua, rezeki besar datang setelah kecewa besar. Inilah ramalan weton pon yang paling sering dianggap berlebihan, bahkan disebut mengada-ada. Tapi justru inilah yang paling banyak terbukti. Weton pon hampir selalu mengalami satu fase hidup di mana hatinya benar-benar jatuh. Bukan jatuh biasa, tapi jatuh yang membuat dada sesak, pikiran kosong, dan semangat hidup nyaris padam. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang dikhianati orang yang paling dipercaya, ada yang usahanya runtuh saat sedang berharap besar, ada juga yang kehilangan sesuatu yang sangat dicintai. Di fase ini, weton pon sering merasa seperti ditarik mundur oleh hidup, padahal sebelumnya sudah melangkah jauh, sudah berjuang mati-matian.
Rasa kecewa itu bukan hanya soal materi, tapi juga batin. Ada rasa, kok aku sing ngene iki? Merasa sudah berbuat baik tapi balasannya justru pahit. Banyak weton pon yang di fase ini memilih diam, menarik diri, dan memendam luka sendirian. Dari luar terlihat kuat, tapi di dalam hatinya remuk. Namun nak, justru di titik inilah garis hidup weton pon mulai berbelok. Setelah kecewa yang besar itu, biasanya ada satu momen penting, keikhlasan. Bukan ikhlas yang pura-pura, tapi ikhlas karena sudah lelah melawan. Saat hati mulai pasrah, bukan menyerah, tapi menerima, disitulah pintu rezeki perlahan terbuka. Kadang bukan dalam bentuk uang langsung, tapi kesempatan. Pertemuan baru, jalan baru, atau pemahaman baru tentang hidup. Banyak cerita nyata, weton pon yang setelah bangkrut justru menemukan jalan usaha lain yang lebih cocok. Ada yang setelah dikhianati rekan kerja, malah berani berdiri sendiri dan akhirnya lebih sukses. Ada juga yang setelah kehilangan orang tercinta, justru menjadi pribadi yang lebih bijak dan disegani. Rezeki ini sering datang dari arah yang tidak disangka, seolah hidup ingin berkata bahwa luka kemarin bukan hukuman, tapi jalan. Yang membuat ramalan ini terasa gila adalah waktunya. Rezeki itu sering datang tidak lama setelah hati benar-benar luluh. Bukan saat masih marah, bukan saat masih menuntut keadilan, tapi saat sudah bisa berkata dalam hati, "Yo wis, tak pasrahke." Disitulah weton pon diuji kedewasaannya. Karena rezeki besar itu tidak akan bertahan lama kalau hatinya masih dipenuhi dendam. Embah ingin menekankan, nak, kalau panjenengan weton pon dan sedang berada di fase kecewa berat, jangan merasa hidup sudah selesai. Justru bisa jadi panjenengan sedang berdiri di depan pintu perubahan besar. Luka itu seperti bajak yang membalik tanah. Sakit memang, tapi tanpanya, benih rezeki tidak akan tumbuh. Sing penting, ojo nutup ati. Tetap jaga niat baik, meski pelan-pelan. Karena weton pon yang sudah melewati kecewa besar, biasanya tidak hanya mendapat rezeki, tapi juga kebijaksanaan yang mahal nilainya. Ramalan ketiga, orangnya tegar, tapi hatinya paling mudah terluka. Nak, salah satu ciri paling khas dari weton pon adalah wataknya yang kelihatan kuat dari luar, tapi sesungguhnya hatinya lembut sekali. Banyak orang melihat weton pon sebagai pribadi yang tahan banting, jarang mengeluh, dan kelihatannya bisa menghadapi apa saja. Kalau ada masalah, dia tidak banyak bicara. Kalau sedang sedih, dia memilih diam. Bukan karena tidak merasa sakit, tapi karena sudah terbiasa menahan. Sejak lama, weton pon belajar bahwa hidup tidak selalu memberi ruang untuk mengadu. Di kehidupan sehari-hari, weton pon sering jadi tempat orang lain bersandar. Teman curhat, penolong saat orang lain kesulitan, atau sosok yang selalu siap membantu tanpa banyak perhitungan. Anehnya, justru dirinya sendiri jarang merasa benar-benar didengarkan. Saat dia butuh, seringkali orang-orang mengira, dia kan kuat. Padahal di balik itu, hatinya menyimpan banyak rasa yang tidak pernah keluar lewat kata-kata. Weton pon ini, nak, hatinya gampang iba. Melihat orang susah, hatinya tergerak. Mendengar cerita sedih, pikirannya ikut terbawa. Tapi karena terlalu sering menaruh empati, dia juga jadi mudah terluka. Kata-kata kecil bisa membekas lama. Sikap acuh dari orang terdekat bisa dipikirkan berhari-hari. Namun semua itu jarang terlihat, karena weton pon pandai menyembunyikan perasaannya di balik sikap tenang. Dalam hubungan, baik pertemanan, keluarga, maupun asmara, weton pon sering memberi lebih. Dia setia, sabar, dan tidak suka menyakiti. Tapi justru karena itu, ketika dikecewakan, lukanya dalam. Bukan meledak, bukan marah besar, tapi memendam. Luka yang dipendam ini yang sering membuat weton pon cepat lelah secara batin. Capek bukan karena pekerjaan, tapi karena hati terlalu penuh. Embah sering melihat, weton pon ini kalau sudah capek, tidak banyak drama. Dia hanya berubah lebih pendiam, lebih menjaga jarak, dan mulai belajar membatasi diri. Bukan menjadi dingin, tapi lebih hati-hati. Ini bukan sifat buruk. Nah, ini mekanisme jiwa untuk bertahan. Namun kalau dibiarkan terus, weton pon bisa merasa sepi meski dikelilingi banyak orang. Yang perlu dipahami, weton pon harus belajar satu hal penting. Tidak semua beban harus ditanggung sendiri. Hati yang lembut bukan untuk disiksa, tapi untuk dijaga. Kalau terus memberi tanpa jeda,
pelita akan kehabisan minyak. Kekuatan sejati Weton Pon bukan hanya pada kesabarannya, tapi pada keberaniannya untuk mengakui bahwa dirinya juga butuh dipahami. Ramalan ini terbukti karena banyak Weton Pon baru benar-benar menemukan ketenangan setelah belajar menata batas. Belajar berkata cukup. Belajar memilih kepada siapa hati dibuka. Saat itu terjadi, barulah kekuatannya benar-benar utuh. Bukan kuat karena menahan, tapi kuat karena seimbang antara memberi dan menjaga diri. Ramalan keempat, masa tua lebih tenang, lebih ayem, dan lebih bermakna. Nak, salah satu ramalan tentang Weton Pon yang sering baru disadari setelah usia bertambah adalah ini. Hidupnya memang berat di awal, tapi perlahan menjadi lebih tenang di kemudian hari. Banyak Weton Pon yang kalau menengok ke belakang akan berkata lirih, uripku bien kok kebak perjuangan. Masa muda penuh tekanan, pilihan sulit, dan tanggung jawab yang datang terlalu cepat. Tapi justru dari situlah jalannya berubah saat usia bertambah. Ketika orang lain mulai kelelahan di usia matang karena salah langkah di masa muda, Weton Pon justru mulai merasakan ketenangan. Bukan karena hidupnya tiba-tiba sempurna, tapi karena batinnya sudah terlatih. Dia tidak mudah kaget oleh masalah, tidak gampang iri melihat pencapaian orang lain, dan lebih bisa menerima keadaan. Rezekinya mungkin tidak selalu melimpah, tapi cukup. Dan yang paling penting, cukup itu terasa menenangkan. Dalam kehidupan nyata, banyak Weton Pon yang di usia 40 ke atas mulai menemukan ritme hidupnya sendiri. Tidak lagi terburu-buru mengejar ini dan itu. Tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang. Dia mulai memilih mana yang penting, mana yang bisa dilepas. Hatinya lebih selektif, pikirannya lebih jernih. Ini bukan karena menyerah, tapi karena sudah paham arah. Ramalan ini sering terbukti dalam hal hubungan keluarga. Weton Pon yang dulu sering mengalah dan memendam rasa, perlahan menjadi sosok yang disegani. Bukan ditakuti, tapi dihormati. Ucapannya lebih didengar karena lahir dari pengalaman. Nasihatnya tidak keras, tapi mengena. Banyak yang akhirnya datang meminta pendapat, bukan karena Weton Pon paling pintar, tapi karena ia paling memahami rasa. Secara batin, masa tua Weton Pon cenderung lebih ayem. Luka-luka lama tidak hilang, tapi tidak lagi perih. Seperti bekas luka yang sudah kering. Masih ada, tapi tidak menyakitkan. Dari situlah muncul kebijaksanaan. Weton Pon jadi lebih dekat dengan hal-hal sederhana. Ketenangan pagi, obrolan hangat, ibadah yang khusyuk, dan rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Yang menarik, Nak, ketenangan ini sering datang setelah Weton Pon berdamai dengan dirinya sendiri. Menerima bahwa hidupnya memang tidak seperti orang lain. Bahwa jalannya berliku, tapi penuh makna. Saat penerimaan itu tumbuh, beban batin berkurang drastis. Hidup terasa lebih ringan meski masalah tetap ada. Embah ingin panjenengan tahu, ramalan ini bukan janji kosong, tapi hasil dari proses panjang. Weton Pon yang sabar, tidak menempuh jalan curang, dan mau belajar dari luka, hampir selalu menuai ketenangan di ujung perjalanan. Seperti sungai yang berkelok-kelok di hulu, tapi mengalir tenang di hilir. Jadi kalau sekarang hidupmu masih terasa berat, jangan tergesa menyimpulkan. Bisa jadi, ketenanganmu sedang menunggu di waktu yang tepat. Nak, kalau panjenengan Weton Pon, jangan minder, jangan putus asa. Hidup ini seperti menanam padi, yang panennya lama. Biasanya akarnya lebih kuat. Jaga hati tetap bersih. Jangan simpan dendam terlalu lama. Kalau kecewa, nangis sebentar, lalu bangkit pelan-pelan. Ingat, yang sabar itu bukan yang diam, tapi yang tetap berjalan meski hatinya lelah. Jadi, Nak, jangan anggap remeh ramalan Weton. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mawas diri dan lebih siap menjalani hidup. Kalau panjenengan merasa ramalan ini kena di hati, tuliskan di komentar kata, Pon kuat. Biar Mbah tahu, panjenengan ikut merasakan. Bagikan video ini ke keluarga atau sahabat. Siapa tahu jadi pengingat bahwa hidup yang berat hari ini bisa jadi berkah besar di kemudian hari. Embah pamit kanthi doa. Semoga langkah panjenengan selalu diberi terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.